Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Suryana Amara dari kelas 2D Akuntansi 2020 Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai inventory. Inventory atau yang lebih dikenal dengan nama lainnya adalah persediaan, di mana PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang membahas tentang inventory adalah PSAK nomor 14. Biasanya persediaan ini hanya akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, inventory lebih dikenal dengan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, atau yang lebih singkatnya lagi atau yang lebih sering digunakan adalah inventory yang berupa barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan adalah persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan ini termasuk ke dalam kategori aset lancar karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan saat persediaan tersebut dijual. Sedangkan pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku adalah persediaan berupa bahan yang dibeli oleh perusahaan, kemudian diolah melalui proses produksi sehingga menghasilkan barang jadi. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, adalah persediaan berupa barang yang sudah memasuki tahap produksi, sudah memakan biaya produksi, namun pada saat akhir periode barang tersebut belum jadi, sehingga pengerjaannya akan dilanjutkan pada periode berikutnya sampai barang tersebut jadi dan siap untuk dijual. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi, adalah persediaan berupa barang dagangan yang sudah melalui tahap proses produksi dan siap untuk dijual. Materi berikutnya adalah penentuan kuantitas atau unit barang dagangan. Untuk menentukan kuantitas atau unit barang dagangan biasanya dilakukan dengan 2 sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan perpetual, biasanya kita menggunakan kartu persediaan, di mana kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan mutasi barang dagang. Misalnya, kita membeli barang, kemudian pada kartu persediaan kita catat bahwa barang dagangan kita bertambah, ataupun kalau kita menjual barang dagangan, maka kita akan mencatat pada kartu persediaan barang dagangan kita ada berkurang. Nah, untuk sistem pencatatan yang kedua adalah sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik ini, cara satu-satunya adalah dengan cara perhitungan fisik. Pada perhitungan fisik ini tidak hanya menentukan berapa banyak jumlahnya, melainkan juga menghitung beratnya dan bagaimana kondisi dari barang tersebut. Materi yang ketiga adalah penentuan kuantitas persediaan. Pada penentuan kuantitas persediaan ini terdapat 2 submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman dan barang konsinyasi. Kita bahas yang pertama dulu, pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Tentunya adanya barang yang kita beli namun masih dalam perjalanan, sehingga pada akhir periode kita belum mengetahui apakah barang tersebut sudah boleh diakui oleh perusahaan sebagai aset perusahaan ataukah belum. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi biasanya dengan 2 syarat, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. Apakah beda dari kedua persyaratan ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah FOB Shipping Point. FOB Shipping Point ini adalah suatu kesepakatan di mana kepemilikan barang tersebut sudah beralih dari penjual kepada si pembeli saat barang dagangan tersebut masih di gudang si penjual, sehingga yang membayar biaya angkutnya adalah si pembeli. Sedangkan FOB Destination Point, kepemilikan atas barang dagangan tersebut sudah beralih dari si penjual kepada si pembeli saat barang dagangan tersebut sudah sampai di gudang perusahaan atau di gudang si pembeli, sehingga yang membayar biaya angkutnya adalah si penjual. Sedangkan masalah yang kedua adalah barang konsinyasi. Barang konsinyasi ini sering dikenal dengan nama lainnya adalah barang titipan. Barang titipan ini adalah barang yang dititipkan oleh perusahaan lain atau orang lain kepada perusahaan kita untuk dijualkan kembali. Tapi barang titipan tersebut tidak boleh diakui oleh perusahaan penjual atau perusahaan kita sebagai aset perusahaan miliknya, melainkan barang titipan tersebut tetap jadi milik si orang yang menitipkan barang tersebut.
Materi yang keempat adalah penilaian persediaan. Pada penilaian persediaan ini ada beberapa metode biasanya, namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas satu metode saja, yaitu metode harga perolehan, di mana pada harga perolehan ini biasanya dapat penilaian persediaan itu bisa dihitung dengan cara unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Nah, harga perolehan per unit itu adalah semua biaya atau semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan tersebut sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul jika dalam satu periode kita membeli beberapa kali barang dagangan, namun dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Tetapi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai persediaan dengan harga perolehan yang berbeda-beda, yaitu adalah identifikasi khusus dan asumsi harga perolehan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu identifikasi khusus. Pada metode identifikasi khusus ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kode unik, seperti perusahaan motor ataupun perusahaan mobil. Mengapa demikian? Karena biasanya setiap satu unit motor atau satu unit mobil itu memiliki nomor rangka mesin yang berbeda-beda. Sehingga untuk menentukan nilai persediaan akhirnya adalah dengan cara mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan atas barang dagangan tersebut atau atas barang dagangan masing-masing dari barang dagangan tersebut. Yang kedua adalah asumsi harga perolehan. Pada asumsi harga perolehan ini terdapat 3 metode, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata. FIFO yang pertama kita bahas dulu metode FIFO, yaitu first in, first out. Untuk menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO bisa dihitung dengan cara unit yang tersisa dikali harga perolehan urut unit terakhir. Ingat, unit yang tersisa dikali harga perolehan urut harga perolehan akhir. Nah, sementara untuk menghitung HPP-nya, jika menggunakan sistem perpetual, bisa dicari dengan cara unit yang terjual dikalikan dengan harga perolehan awal. Nah, itu untuk metode FIFO. Sedangkan untuk metode LIFO atau last in first out bisa dihitung, nilai persediaan akhirnya bisa dihitung dengan cara unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan urut harga awal. Ingat, unit yang tersisa dikali harga perolehan urut harga perolehan awal. Itu untuk LIFO. Nah, HPP-nya atau harga pokok penjualannya bisa dihitung dengan cara unit yang terjual dikali harga perolehan akhir. Itu untuk LIFO. Nah, LIFO ini tidak diperkenalkan oleh SAK IFRS dikarenakan LIFO ini tidak menunjukkan harga yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena kita ingat tadi rumusnya bahwa unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan urut harga perolehan awal. Nah, pada saat kita menyusun laporan keuangan, tentu saja harga perolehan awalnya sudah berbeda dengan harga pada saat kita menyusun laporan keuangan. Itulah mengapa LIFO ini tidak diperkenankan oleh SAK IFRS. Nah, yang ketiga adalah metode rata-rata. Untuk menghitung nilai persediaan akhir, metode rata-rata dapat dihitung dengan cara unit yang tersisa dikali rata-rata harga perolehan rata-rata per unit. Sekali lagi rumusnya yaitu unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan rata-rata per unit. Tentunya kita harus tahu dulu berapa harga perolehan rata-rata per unitnya. Nah, untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unitnya dapat dihitung dengan dua cara lagi nih, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Untuk menghitung rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang, itu ada rumusnya. Kalau rata-rata sederhana, rumusnya adalah harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan N perubahan harga. Ingat, rumusnya adalah jumlah harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan N perubahan harga. Sementara untuk rata-rata tertimbang, rumusnya adalah total harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual. Ingat rumusnya, untuk yang metode rata-rata tertimbang adalah total harga
perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual. Nah, setelah itu barulah kita bisa menghitung nilai persediaan akhirnya. Kembali ke rumus awal, yaitu unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan rata-rata. Terserah kita mau menggunakan rata-rata sederhana atau rata-rata tertimbang, tergantung permintaan soal. Nah, di sini saya memberikan satu contoh perhitungan persediaan menggunakan metode FIFO. Misalkan pada tanggal 1 Juli 2021 kita membeli barang dagangan sebanyak 5 unit dengan harga perolehan 5. Nah, pada tanggal 10 Juli pada tahun 2021 kita membeli barang dagangan sebanyak 10 unit dengan harga perolehan $6. Pada akhir periode ternyata persediaan kita tersisa 10 unit, sementara 5 unitnya sudah terjual. Maka untuk menentukan nilai dari 10 unit yang tersisa ini dapat dihitung dengan cara, ingat tadi metode FIFO adalah unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan akhir atau harga perolehan urut harga akhir. Nah, kita masukkan yang tersisanya adalah 10 unit. 10 dikali $6. Mengapa $6? Karena ingat harga perolehan akhir. Dari soal kan harga perolehan yang kedua adalah harga perolehan yang kedua adalah $6. Maka 10 dikali $6 adalah $60. Nah, yang $60 inilah nilai persediaan akhir kita. Sementara untuk HPP atau harga pokok penjualannya dengan sistem perpetual bisa dihitung dengan cara unit yang terjual dikali harga perolehan awal. Nah, kita tahu kita memiliki 10 unit yang tersedia untuk dijual. Sementara 10 unitnya tersisa, maka yang terjualnya adalah 5. Maka 5 dikali $5 sama dengan $25. Nah, yang $25 inilah yang kita sebut dengan harga pokok penjualannya atau HPP-nya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Semoga videonya bisa membantu teman-teman dalam memahami akuntansi. Dan jangan lupa videonya di-like dan disebarkan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lainnya juga bisa dapat ilmu. Sampai ketemu lagi.